Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah, dan juga hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Sing sapa wonge njaluk menyang aku, mongko tak bales atau tak wenehi luwih dari penjalukanipun. Iki maksudnya ya napa? Misale jenengan iki duweni masalah, masalah iku iso clear dengan nominal uang 1 miliar misalkan. Maksud daripada Anda hanya minta pada Allah, aku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku minta pertolongan. Itu yang bagaimana? Pemahaman hanya kepada Allah yang jenengan itu meminta itu yang bagaimana? Disebut meminta betul-betul pada Allah. Ini sebab tidak cukup jenengan pahami dari sisi syariat. Kalau sampai memahami hanya dari sisi syariat, bukan Allah yang sebenarnya. Tak ingatkan, bukan Allah yang sebenarnya hatimu meminta atau memohon, bukan. Mesti pada makhluk. Bentuknya apa? Selesainya satu masalah. Hatimu itu mengharapkan selesainya satu masalah. Lu masalah itu lu yo makhluk. Urusan Allah kan di lisanmu, tapi di hatimu makhluk isinya. Nggak bisa. Sehingga yang dimaksud hanya memohon pertolongan Allah itu ketika jenengan ngabdi dengan benar, itulah yang sudah kami jelaskan di depan tadi. Misalkan sampai niku di masalah itu selesai clear apabila ada uang 1 miliar. Coba nyun sewu, jenengan sedina suwengi ambekan niku lho, regane iso sampean ukur 1 miliar. Boten sakit. Siapa yang mau tidak boleh bernafas 1 hari 1 malam dikasih 1 miliar? Ada yang tahu? Ada yang mau? Gak ada. Artinya pemberian Allah lewat nafas itu, manakala kau ukur dengan rupiah, itu gak sebanding. Gak bisa. Gak bisa. Belum lagi pendengaranmu, belum lagi matamu melihat, lesanmu berucap. Lihat di belakang sana. Banyak uangnya seseorang itu tidak hanya miliaran, triliunan. Dan itu tidak akan bermanfaat tatkala dia sudah mendekati satu masa di mana pasti itu datang, yaitu kematian. Bisa tak triliunan itu bisa menebus dan menolong dirinya dari kematian? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya jenengan iku koyoke melarat tapi soge. Di luar kelihatannya soge, sesungguhnya melarat deh. Sumpek terus duit. Hatinya sumpek. Takut kelangan omset,
takut kelangan pelanggan, takut kelangan jabatan, takut kelangan bayu. Luar biasa. Yang asalnya dia kaya takut menjadi miskin. Jenengan walaupun tidurnya di atas tikar, ngorok-ngorok barang jenengan. Ya. Ibu-ibu tidur di pondok dengan seadanya, nyenyak. Nek wis tidur ya wis lali kabeh kok. Udah. Jadi sebetulnya sebelum makalah pertanyaan jenengan datang, secara realita sudah dinyatakan Allah. Bahkan Anda tidak minta itu dikasih. Bagaimana nasibnya orang yang punya uang miliaran tapi matanya buta? Gimana? Ora iso ndelok wong wedok ayu. Iya. Ora iso nontok putu anak iku bagaimana? Bagaimana mereka yang triliunan uangnya tapi ambeane napasi tinggal hari Senin dan Kamis? Nggak ada ukuran. Udah, itu yang pertama. Untuk yang kedua terkait masalah apa tadi? Dasku nek dikon mikir pertanyaan itu pecah, wani mikir kopi. Apa pengabdian? Nah, apa yang kedua menika nganu udhoni astajib lakum foto udhoni astajib lakum penyuwunan ingkang mengko werdi nika kan kapurih parek dhateng Allah. Dalam arti teng mriki ingkang dalem maksud niku nggih secara pribadi nika kula pengen cinta dhateng Allah, pengen parek dhateng Allah di atas segalanya. Oh, nika napa kapurih dipun kedah dipun suwun napa bon wis gak usah terus tak bingung ngemban. Perkara takarub dan percintaan pada Allah. Ya. Apakah itu harus kita minta? Menurut saya nggak usah. Sing penting Anda aja ada tindakan bagaimana caranya dekat dan bercinta pada Allah. Ya Allah, dekatkanlah aku padamu. Ket bayan wis dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Kan gitu Gusti Allah wis dawuh. Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah, sesungguhnya aku dekat. Lah wis kan bawa yen lapo ya Allah, nyedok nang aku ya Allah. Dekatkanlah aku pada diri panjenengan. Ket bayen pun dekat. Cuman kita yang tidak merasa dekat. Cukup jenengan melaksanakan tindakan-tindakan bagaimana caranya dalam hati kita merasa kalau Allah itu dekat. Ngoten gak usah ditunggu-tunggu mboten usah. Apa tindakan supaya hati kita merasa bahwasanya Allah itu dekat? Ikuti petunjuk apa yang telah disampaikan Rasulullah tentang masalah definisi atau tarkib daripada ihsan. Habis iman terus ihsan. Rasulullah dawuh, ketika kau menyembah, ngabdi
baik di ibadah murni atau tidak murni, seakan-akan kau itu bisa melihat wujudnya Allah. Jikalau tidak bisa, ya seakan-akan kau itu merasa selalu dilihat, berarti kembali kepada rasa. Rasa itu iman. Caranya sampai bisanya merasa mengimani bahwasanya Allah itu dekat, hidup dalam dirimu, itu jangan kau akui hidupmu. Hidup pada dirimu sebagai sifat itulah mausufnya, yang disifati hidup itu adalah wujud Allah. Sehingga sering-seringlah Anda itu berzikir sir dan sirul asrar. Pun tindakannya hanya itu. Sering-seringlah kau mulai pagi sampai sore bahkan malam, sibukkan hatimu berzikir sirul asrar dan didorong dengan zikir sir. Mboten napa-napa. Hanya itu tindakan, gak usah Allahumma Allahumma. Idekno aku Gusti nang jenengan, nyedekon jenengan nang aku, ket piye. Pun itu yang kedua caranya. Terus yang ketiga apa tadi? Ada 3 pertanyaan kok. Tangi turu aku ki mangyoan kok. Pengabdian. Oke. Kembali ke tema pengabdian. Jenengan harus tahu status jenengan. Ngabdi utawa buruh, nek cara mriki buruh. Kudu manut ambek sing ngongkon. Seberat apapun kita sebagai abdun, ketika ngabdi gak oleh cerewet. Tahu cerewet? Gak oleh gampang protes. Disuruh ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngetan ngulon, berangkat. Kebanyakan kita disuruh ke barat, tapi ning ati ngraundel. Sapa sing gak iso nek ngene? Enak ngongkon tok, ora gelem nglakoni. Kono sing ngongkon-kongkon ngidul, dheweke ngalor. Pak, Bu, status kita itu la haula wala quwata. Kebanyakan protes itu gak baik. Lebih-lebih protesnya pada Allah. Lah iya, ketiga kok kak ilang-ilang, panas pulian. Kapan nandur pariku? Menungso, manusia kebanyakan itu seperti itu, Pak. Orang melok tandang ning maido. Apa bahasa maido ya? Mencaci. Karena ngerasa notok nih. Coba Bu, jenengan masak dienak-enak. Jangan dienak-enak. Boso Pak mangan. Nyun sewu. Boso dipangan, gak cocok ambek ati tumplek piringi. Rawami. Jenengan nelongso mboten Bu? Mesti nelongso. Akhirnya muncul kalimat, kano gunane aku tandang mulai jam 3 pagi sampai jam 6. Drotos nangis. Sendepel nang ngene pojokan. Ayo terus gak jantungan sampean ngene. Wong wedok cepet matek iku ngene iki. Biasanya ngoten niku. Aku dadi penyakit. Nelongso. Ya susah. Sama sebetulnya.
Kita manusia itu dikasih rendeng, gitu, kok rodok dowo. Kata yang punya tambak, jurat yang ini iki. Kelem terus iwake, rugi. Enggak, sing mancing iki lho, kan galem. Meh 2 tahun Kang gak mancing iki. Senare wis garing iku jelas iku. Ngamet iku wisan jelas iku ale. Terus njempok banyu balas. Iya bayan sampai jeblong. Walaupun munggah iwak sili ya, sing penting nyemplung. Wak epret aku. Pun. Itulah kita sebagai manusia, kalau tidak ada pedoman tauhid, kita mesti maidu sini nang Allah. Bagaimana ini dikatakan ngabdi? Nggak bisa. Intinya ini Pak, kalau jenengan menolak ajaran Allah yang disampaikan lewat Kanjeng Nabi di jalur dinul haq, siapapun kita, mesti segala kondisi apapun maidu nang Allah, maidu. Apalagi hal yang tidak cocok. Okay. Budal mulih trimone iwak petik oleh ya. Diposting pisan. Aduh pun. Dan itu juga pasti akan dihadapkan mereka-mereka yang hatinya menerima dinu tauhid. Cuman beda antaranya yang bitauhid dengan bila tauhid, jadinya beda. Gak bisa kita yang bila tauhid artinya tidak mau menerima tauhid, beda. Beda banget. Meletakkan pengabdian pada Allah itu susah. Nah, kita mengabdi kepada Allah berarti atiullah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, bentukmu taat kepada Rasul. Bentuk taatmu kepada Rasul jenengan iki ngabdi dengan yang sebenar-benarnya. Al-Fatihah.